Apakah agama Hindu dan Bali akan bertahan kalau saudara-saudara hanya sembahyang di pura? Bali tidak perlu banyak sholat bakti yoga. Cuma sembahyang kerjaannya. Cuma jadi orang dewan. Cuma sibuk di pura. Sudah dilakukan Majapahit dulu hancur. Makanya anak muda jangan terlalu banyak datang ke pura dan Mendengar pernyataan Bapak tersebut, wajar bila Bapak menolak penutupan ashram Hare Krishna yang ada di Kesiman. Bahkan dalam postingan FB Bapak tanggal 19 April Bapak menyarankan warga ashram menuntut keadilan secara hukum. Saya anak muda Bali yang besar di perantauan, meski di perantauan, kami tetap menjalankan upacara warisan leluhur Bali dan Nusantara, itu tidak membuat kami menjadi miskin. Bahkan banyak warga Bali yang berhasil tinggal di perantauan. Asal Bapak tahu, sangat beruntung orang yang tinggal di Bali. Orang Bali bisa hidup hanya dengan jualan bunga, orang Bali bisa hidup hanya dengan jualan Banten. Kalau Bapak khawatir dengan kemiskinan yang ada di Bali, harusnya Bapak menciptakan banyak lapangan kerja di Bali, harusnya Bapak membuat sistem kerja dan pendidikan, yang tidak merusak ajaran leluhur Bali dan Nusantara. Bapak sebagai pemimpin harusnya berdiri di garis depan, menjaga ajaran leluhur Bali dan Nusantara, bukan malah menyalahkan ajaran leluhur Bali dan Nusantara, sebagai penyebab masalah di Pulau Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Bapak, Majapahit runtuh karena masyarakatnya menjaga ajaran leluhur Nusantara. Pernyataan Bapak itu salah besar. Majapahit runtuh karena rajanya sangat terbuka dengan ajaran asing, dan anaknya yang bernama Raden Patah, yang telah memeluk ajaran asing inilah yang melakukan pemberontakan, dengan hasutan para wali untuk membunuh ayahnya yang dianggap kafir. Jika Bapak mendukung ajaran asing masuk dan berkembang di Bali, artinya Bapaklah sebagai pemimpin yang ingin menghancurkan Bali. Yang ketiga, pada abad ke-9, di Bali ada banyak sekte, masing-masing sekte sering bentrok dengan sekte yang lain karena perbedaan. Akhirnya Raja Dharma Udayana meminta bantuan kepada Hyang Mahaguru Empu Kuturan dari Jawa Timur, untuk menyatukan semua sekte yang ada di Bali. Dan di Pura Samuan Tiga Gianyar, semua sekte di Bali disatukan ke dalam konsep Kahayangan Tiga, yaitu Pura Puseh, Pura Dalem, dan Pura Bale Agung. Semua desa wajib memiliki Kahayangan Tiga, dan semua sekte termasuk sekte Wisnu atau Krishna, juga mendapat tempat penghormatan yaitu di Pura Puseh. Kita tidak anti dengan ajaran Wisnu atau Krishna, kita sudah membuatkan tempat penghormatannya di Pura Puseh, silahkan Anda berdoa dan memuja Wisnu atau Krishna di sana. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Bila Anda tinggal di Bali, ikutilah aturan desa Kalapatra di setiap desa adat yang ada di Bali. Jika Anda tidak bisa mengikuti aturan desa adat di Bali, silahkan mencari tempat di luar Bali atau di luar Nusantara, atau sekalian tinggal di India saja. Yang terakhir, warisan budaya leluhur Bali dan Nusantara, yang diwariskan oleh Hyang Mahaguru Empu Kuturan, telah bertahan selama ribuan tahun di Pulau Bali, dan membuat masyarakat Bali aman tentram dan kerta rahayu hingga sekarang. Bahkan Pulau Bali dinobatkan menjadi Pulau Cinta Kasih, dan yang terbaru adalah, Bali kembali menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata terbaik di dunia menurut TripAdvisor tahun 2021 yang dikutip dari Kompas.com. Menurut Bapak Arya Wedakarna, Bali mendapat penghargaan seperti itu karena apa? Karena Bapak, tentu saja tidak, Bali bisa menjadi destinasi wisata terbaik di dunia karena masyarakat Bali teguh menjaga warisan ajaran leluhur Bali dan Nusantara. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.